Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello buddies, balik lagi di pelajaran prakarya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan hasil samping peternakan dan perikanan menjadi makanan siap konsumsi. Kalau di semester sebelumnya kalian sudah membahas tentang pengolahan bahan pangan dari peternakan dan perikanan, sekarang kita akan membahas hasil samping dari si peternakan dan perikanan. Kira-kira apa sih bedanya? Jadi kita harus tahu dulu pengertian dari bahan pangan hasil samping dari peternakan dan perikanan itu apa. Bisa kalian baca di sini. Jadi, hasil samping dari peternakan dan perikanan itu merupakan sisa-sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya yang berupa daging diambil untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bahan pangan. Jadi, kita akan mengolah limbah atau sisa-sisa dari bahan hasil peternakan dan perikanan tersebut. Contohnya seperti tulang, kulit, usus yang biasanya dibuang oleh masyarakat, namun ternyata kita bisa memanfaatkannya dan mengubahnya menjadi bahan pangan yang memiliki nilai ekonomis loh. Apa aja sih contohnya? Nah, contohnya di sini seperti kulit ikan, kulit sapi, hati ikan, ceker ayam, kepala ikan, tulang sapi, yang mana adalah hasil samping dari peternakan dan perikanan atau limbah dari peternakan dan perikanan yang dibuang oleh masyarakat untuk bahan pangan. Untuk mengolahnya ada beberapa teknik, yaitu yang pertama penggorengan, yang kedua pengeringan, dan yang ketiga penggilingan, dan terakhir adalah perebusan. Penggorengan adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak sebagai pengantar panas. Kemudian di pengeringan biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu menjemur bahan makanan tersebut di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Dan yang ketiga ada penggilingan. Penggilingan merupakan teknik memasak dengan menghaluskan bahan makanan dengan cara digiling. Yang terakhir, perebusan. Perebusan adalah proses memasak bahan baku menggunakan media air panas. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi menggunakan teknik pengolahan makanan tersebut. Dan bagaimana sih tahapan pengolahannya? Yang pertama pastinya kalian harus merencanakan terlebih dahulu kebutuhan atau identifikasi terlebih dahulu ide apa yang akan kalian buat dari hasil samping tersebut. Kemudian kalian akan berada di tahapan pembuatan, yaitu persiapan dan proses pembuatannya. Lalu tahap ketiga adalah pengemasan. Biasanya kalian harus menyediakan wadah penyajian dan wadah kemasan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu merasakan hasil atau produk pengolahan pangan dan mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Nah, sekarang kita akan melihat dari bahan-bahan hasil samping tadi kira-kira bisa dijadikan produk seperti apa sih? Yang pertama, kulit ikan. Kulit ikan tadi bisa dijadikan produk makanan berupa kerupuk kulit ikan, yang mana kulit ikan yang sering dimanfaatkan itu biasanya dari kulit ikan tenggiri, tuna, kakap, pari, hiu, lele, bandeng, dan belut. Yang kedua, kulit sapi. Kulit sapi bisa dijadikan produk kerupuk kulit sapi atau biasanya di beberapa daerah disebut kerupuk dorok-dok. Kulit sapi ini memiliki nilai jual yang tinggi jika diolah menjadi makanan. Meskipun sudah diolah menjadi kerupuk, kulit sapi juga masih mengandung kadar nutrisi yang cukup tinggi loh. Yang ketiga adalah hati ikan. Hati ikan ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan minyak hati ikan. Nah, minyak hati ikan ini memiliki kandungan vitamin A yang tinggi. Selanjutnya, ceker ayam. Ceker ayam mengandung protein kolagen, zat kapur atau kalsium, dan kartilago.
ceker ayam ini biasanya diolah menjadi banyak berbagai macam masakan. Contohnya ceker mercon, keripik, sup ceker, bakso ceker, dan lain-lain. Selanjutnya ada kepala ikan. Biasanya kepala ikan ini diolah menjadi masakan. Ada gulai kepala ikan atau pindang dan lain-lain. Dan kepala ikan ini biasanya diperoleh dari limbah industri filet ikan atau pengalengan ikan. Yang terakhir adalah tulang sapi atau iga sapi. Nah, tulang sapi ini biasanya dibuat menjadi sup atau iga sapinya juga bisa kita buat menjadi sup iga sapi. Tulang sapi dan iga sapi adalah salah satu hasil samping yang paling banyak diolah menjadi masakan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari produk makanan yang dibuat dari hasil samping peternakan dan perikanan. Sebenarnya masih banyak lagi loh bermacam-macam variasi makanan yang bisa kita temukan. So, thank you so much for your attention. Thank you, goodbye.